Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Felicia Chania Mafioska, NPM 31 dari sesi Sastra 1 meja 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian global yang saya dapatkan, yaitu modul 3, judulnya tentang statistik inferensi, paired test, and one way ANOVA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paired test terlebih dahulu. Jadi, paired test itu adalah pengujian hipotesis di mana data yang digunakan itu tidak bebas atau harus saling berpasangan atau saling berhubungan. Ciri dari paired test ini yang sering ditemui itu adalah biasanya sih menggunakan satu individu. Namun dari satu individu ini dikenai dua perlakuan yang berbeda. Jadi walau menggunakan individu yang sama, tapi peneliti itu nanti akan mendapatkan dua data yang berbeda, yaitu data sebelum diberi perlakuan dan juga data setelah diberi perlakuan. Kemudian ada syarat dari jenis uji paired test ini. Itu yang pertama adalah datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua kelompok data itu adalah dependent. Sudah dijelaskan tadi, saling berhubungan atau berpasangan. Kemudian yang tiga, jenis data yang digunakan ini numerik dan kategori, itu dua kelompok. Kemudian rumusnya sendiri adalah sigma DI per akar N sigma DI kuadrat min dalam kurung sigma DI kuadrat per N min 1, itu di akar ya, yang bawah. Ini rumusnya, bisa dilihat. Ya, itu tadi tentang paired test. Kemudian selanjutnya adalah tentang one way ANOVA, yaitu tentang one way ANOVA. Tapi sebelum itu, ANOVA itu apa sih? Jadi ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup atau kelompok. Nah, ANOVA ini ditemukan dan dikenalkan oleh Ronald Fisher. Kelebihan dari ANOVA ini sendiri itu dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Jadi kalau misalnya kemudian setelah tes itu hasil akhir dari analisis ANOVA itu adalah nilai F-test atau F-hitung. Nah, F-hitung ini tuh akan dibandingkan dengan F-tabel. Nah, kalau hasilnya F-hitung itu lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa itu menerima H1 dan juga menolak H0. Maka yang artinya itu ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Dan juga sebaliknya. Nah, di ANOVA ini harus ada asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi, asumsinya yang pertama itu adalah homogeneity of variance. Nah, di sini tuh variansi dalam kelompoknya atau grup-grup itu harus sama, homogen. Kemudian yang kedua itu random sampling. Sampel yang diambil itu random atau secara acak. Kemudian yang ketiga itu ada sampel yang digunakan itu tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, ANOVA ini ada dua, yaitu one way ANOVA dan juga two way ANOVA. Nah, di one way ANOVA ini sering disebut sebagai rancangan acak lengkap. Nah, di sini tuh prosedur untuk menguji perbedaan rata dari beberapa populasi itu dengan menggunakan satu faktor aja. Sedangkan untuk two way ANOVA itu sering disebut sebagai factorial design atau random block design. Nah, di sini tuh pengujiannya itu nggak cuma melihat satu faktor, tapi juga mempertimbangkan faktor blok. Nah, apa sih blok ini? Nah, uji blok ini tuh untuk mengetahui pengaruh blok terhadap perbedaan rata-rata itu. Di ANOVA sendiri itu kan menggunakan F-test atau F-hitung. Itu F-test ini atau F-hitung ini berasal dari mana sih? Jadi rumusnya itu adalah F sama dengan varians antar kelompok dibagi dengan varians dalam kelompok. Seperti ini. Ini adalah rumus dari F-hitung ANOVA. Nah, sekian materi dari saya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan
menjalankan program dengan Minitab. Silakan melihat. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, itu tentang paired sample t-test. Di sini ada studi kasusnya. Jadi intinya ini Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal itu tuh mau memanfaatkan laboratorium itu secara optimal untuk pembentukan kompetensi mahasiswa. Jadi dengan itu dirancanglah sistem pembelajaran digital praktikum mesin CK6132D CNC Latte. Di penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 sampel masing-masing. Nah, ini ada datanya yang ada nilai cognitive skill dan nilai praktikal. Di situ masing-masing ada sebelum di bagian video dan sesudah di bagian video. Dua perlakuan sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita akan hitung bagaimana paired t-testnya di aplikasi Minitab. Ini dia. Kita copy, kopas, lalu tulis sebelum dibagikan video. Nah, sudah. Selanjutnya adalah start, basic statistic, paired t, ya pilih each sample, sebelum dan sudah. Option, confidence level 95,0, oke, klik OK. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia paired t-test untuk nilai kognitif. Di sini ada t-value or t-hitung, yaitu minus 14,09 dan t-value-nya 0,00. Selanjutnya adalah untuk nilai praktikal. Sama caranya juga sama. Di sini ada sebelum dan sesudah. Start tetap basic statistic, paired t, sama each sample, diklik ini dan ini. Optionnya confidence level 95, oke. Lalu didapatkan nilainya. Ini dia untuk dari nilai praktikal. Di sini didapatkan t-value atau t-hitung itu min 23,35 dan p-value-nya 0,00. Selanjutnya adalah untuk ANOVA. Di ANOVA ini ada studi kasus tentang PT Pertamina DPPU SMB2 Palembang. Ini itu melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap kerugian yang terjadi pada proses penerimaan maupun proses penjualan. Nah, di sini diambil 56 sampel, masing-masingnya 28 sampel proses penerimaan, 28 sampel proses penjualan. Sampel ini diambil dari data supply chain periode bulan Agustus 2017. Dan dapatkan data India. Ada penerimaan 28 data dan penjualan juga. Kita copy. Kita hitung ANOVA-nya. Kita ganti jadi penerimaan dan penjualan. Nah, sudah. Di sini start, lalu ANOVA, one way, kemudian pilih response data are inserted column for each factor level. Lalu penerimaan dan penjualan dimasukkan, option, confidence level 95, oke. Klik OK. Kita tunggu. Ini ada hasilnya dari ANOVA. Itu dia, ini dia. F value atau F hitung itu 23,16 dan di sini ada P value-nya 0,00. Ini yang akan dibandingkan dengan F tabel.
Ini hasil dari nilai cognitive skill di uji Pearty test. Di sini ada hipotesis, Hanol tidak ada perbedaan. Nilai cognitive skill sebelum dan sesudah, satunya ada. Ini ada t-table, nyari t-table, yaitu dari 20 dari semua data dikurangi 1, yaitu ada dapat 19, dan didapatkan nilai 2,093. Ini dia, karena t-tabelnya lebih dari t hitung, jadi Hanolnya ditolak, yaitu min 2,093 itu lebih besar dari min 14,09. Hanolnya ditolak, dan p-value-nya itu kurang dari 0,05, yaitu 0,00 kurang dari 0,05, jadi Hanolnya ditolak. Jadi ada perbedaan signifikan antara nilai cognitive skill sebelum dan sesudah dibagikan video. Selanjutnya nilai praktikal sama seperti nilai cognitive skill karena menggunakan Pearty test, sama dari hipotesa, dan kesimpulannya itu t-tabel lebih besar dari t hitung, yaitu min 2,093 lebih besar dari min 23,35, jadi Hanolnya ditolak, dan p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,00 kurang dari 0,05, jadi Hanolnya ditolak. Berarti ada perbedaan signifikan antara nilai praktikal sebelum dan sesudah dibagikan video. Dan untuk ANOVA, ini didapatkan nilai t-table dengan cara seperti ini. F pembilangnya adalah 1 dan DF-nya adalah 54. Jadi menggunakan interpolasi dan didapatkan nilai t-table yaitu 4,02. Ini hipotesanya Hanol tidak terdapat perbedaan penerimaan dan penjualan. Satunya terdapat perbedaan. Parameternya bisa dilihat ini Hanol diterima dan ditolak, value, F hitung. Dan ini adalah grafiknya, itu karena menggunakan Fisher. Ini grafiknya. Kesimpulannya adalah F hitung itu lebih besar dari F tabel, yaitu 23,16 lebih besar dari 4,02, sehingga Hanolnya ditolak, dan p-value kurang dari 0,05, yaitu 0,00 kurang dari 0,05, sehingga Hanolnya ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan pada proses penerimaan dan penjualan minyak aftur periode bulan Agustus 2017. Jadi itu dia penjelasan mengenai cara mencari Pearty test dan one way ANOVA dengan menggunakan Minitab. Sekian dari saya mempresentasikan dan menjelaskan mengenai modul 3 statistik inferensi, Pearty test dan one way ANOVA untuk ujian global ini. Saya Felicia Canya Putnavioska, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Nizar Bunga Kusuma, NPM 001, Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang ujian global saya yang bermodulkan analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi adalah salah satu metode yang sangat populer dalam mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel yang dikomputasi selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel dependen yang biasanya dinotasikan dengan huruf Y dan variabel independen yang biasanya dinotasikan dengan huruf X. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus, yaitu meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Banyaknya variabel dependen harus sama dengan 1 untuk analisis regresi, sebab dalam analisis ini kita akan mencari hanya satu nilai variabel berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang jumlahnya bisa lebih dari 1. Dan antara peubah bebas X dengan peubah tak bebas Y bisa dalam bentuk polinom derajat 1 linear, polinom derajat 2 kuadratik, polinom derajat 3 kubik, dan seterusnya. Di samping itu, bisa juga dalam bentuk lain, misalnya eksponensial, logaritma, sigmoid, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dalam analisis regresi korelasi biasanya digunakan transformasi supaya menjadi bentuk polinom.
Sedangkan, analisis korelasi adalah suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud ini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat, sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif atau linear negatif. Suatu hubungan disebut korelasi positif jika kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama. Contohnya, meningkatnya usia, maka tinggi badan pun ikut meningkat. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa sebagai contoh dalam korelasi negatif. Semakin tinggi ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperoleh cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut korelasi negatif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni dengan meningkatnya tingkat kehadiran, maka nilai siswa justru menurun. Korelasi dapat diartikan sebagai sebuah hubungan. Namun, ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak dapat hanya dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut harus dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi akibat kebetulan saja. Ini adalah laporan ujian global analisis regresi dan korelasi. Variabel terikatnya adalah kandungan sedimen, dan variabel bebasnya adalah debit. Terus di kasus, kandungan sedimen merupakan parameter yang sangat penting dalam penentuan kualitas air sungai. Salah satu kegunaan utama dengan diketahuinya kandungan sedimen ini adalah untuk mengetahui air sungai tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan apa saja. Maka tentukan apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel debit dan kandungan sedimen. Jika ada, bagaimana arah dan besarnya korelasi tersebut. Yang B, bagaimana pengaruh hubungan variabel debit dan kandungan sedimen. Ini adalah tabel pengumpulan data yang udah diambil dari penelitian yang ada di jurnal. Di ini datanya dimasukkan semua sehingga sampai ke perhitungan manual. Debit XI, kandungan sedimen YI, XI kuadrat, debitnya semua nilai di debit dikuadratkan, semua nilai di kandungan sedimen dikuadratkan, kemudian debit dikali kandungan sedimen. Ini untuk XI YI, sehingga ketemu hasil-hasil seperti ini dan dimasukkan rumus korelasinya, sehingga ditemukan hasil 0,9510. Kesimpulannya adalah nilai koefisien korelasi bernilai positif, artinya bahwa semakin tinggi debit sungai, maka akan mempengaruhi pada banyaknya kandungan sedimen yang berada dalam air sungai, dengan persentase sebesar 0,951%. Berikutnya adalah regresi, dimasukkan rumusnya yang A sama B, sehingga ketemu hasilnya yang A-12,9827 dan yang B 0,3579. Y sama dengan A plus BX min 12,9827 plus 0,3579x. Berikutnya adalah printout dan analisa output. Dengan parameter p-value sama dengan lebih dari 0,5 sama dengan H0 diterima. Kalau p-value kurang dari 0,5, H0 ditolak. Jika korelasi lebih dari besar 0,05, makanya korelasinya kuat. Kalau kurang dari 0,5, korelasinya lemah. Kalau tandanya negatif, berarti berlawanan arah. Kalau positif, searah. Hipotesisnya, tidak ada hubungan korelasi antara variabel debit dan variabel kandungan sedimen H0. Untuk H1-nya ada hubungan antara variabel debit dan variabel sedimen. Ini adalah hasil outputnya, sehingga didapatkan analisis. Karena p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan korelasi antara variabel debit dengan variabel kandungan sedimen. Artinya, variabel debit dengan variabel kandungan sedimen menghasilkan Poisson correlation 0,9510. Artinya angka tersebut positif, sehingga menunjukkan arah searah antara debit dan kandungan sedimen. Yang berikutnya adalah regresi dengan hipotesis yang sama dengan korelasi, sehingga dihasilkan intercept A sebesar min 12,9827 dengan slope 0,3579. Karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh variabel debit pengamatan dengan variabel kandungan sedimen.
Yang berikutnya adalah ANOVA. Dengan hipotesis yang sama, maka dihasilkan F75,66 dengan tingkat signifikan 0,000 dengan p-value kurang dari 0,5, sehingga maka regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kandungan sedimen. Yang terakhir adalah model Sumeri. Model Sumeri ini yang diambil nih R squared-nya, sehingga 90,63% air sungai dipengaruhi oleh debit pengamatan, berarti variabel kandungan sedimen dipengaruhi oleh debit pengamatan, dan 9,57% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Ini adalah cara untuk pengolahan data menggunakan Stargapil 18. Pertama, datanya dimasukkan semua dulu, kemudian masukkan nama debit dan kandungan sedimennya. Semua datanya dimasukkan. Kalau udah, pertama ini adalah korelasi, relate, multiple faktor, multiple variable analisis, korelasi. Masukkan datanya yang mau diolah. Klik OK. Klik OK. Kemudian hanya diberi centang pada korelasi saja. Klik OK. Ini adalah hasilnya. Yang berikutnya adalah regresi. Dengan cara yang sama, datanya dimasukkan semua. Kemudian relate, one factor, simple regression. Kemudian masukkan Y untuk variabel kandungan sedimen dan X untuk debit. X ini untuk variabel bebas, Y ini untuk variabel terikat. Linear, oke. Hanya beri centang pada analisis Sumeri saja. Klik OK. Ini dia hasilnya yang sudah dianalisis pada video.